Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan tasawuf dan kita masih menukil dalam kitab Idhah Aswatul Muqarrabin, dan kita masuk ke pasal tentang hubungan kemaksiatan dengan bencana. Masuk. Yang di luar sudah masuk. Jadi hubungan antara kemaksiatan dengan bencana. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana ketika orang tersebut melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, maka Allah akan menurunkan bala di zaman tersebut dan di daerah tersebut. Dan balanya macam-macam, musibahnya macam-macam. Ya, antara lain yang sudah kita bahas sebelumnya seperti dipimpin oleh pemimpin zalim, kemudian susahnya makanan bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Dan ini penting sekali kita ketahui. Kenapa? Karena kita harus menumbuhkan rasa saling peduli kepada sesama kaum muslimin. Ini yang penting. Menumbuhkan rasa saling peduli. Nah, kalau misalkan kita ini nafsa-nafsi, kita ini menganggap urusan agama urusan pribadi, urusan syariat urusan pribadi, urusan kemaksiatan urusan pribadi, urusan taat urusan pribadi, maka kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala juga dalam hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk saling peduli. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk saling peduli. Nah, akhirnya ketika kita tidak lagi peduli kepada sesama, maka turunlah bala, turunlah musibah, turunlah bencana, dan kehancuran yang ada. Dalam berbagai hal sudah pokoknya. Dan ini sudah kita bahas di Senin yang kemarin. Kemudian apalagi dengan terang-terangannya bermaksiat dan diamnya orang-orang muslim ketika melihat saudaranya sesama muslim melakukan kemungkaran dengan terang-terangan, tambah tidak karuan. Nah, kemudian ketika bala itu muncul, itu menunjukkan bahwa Allah berpaling dari kita. Dalam arti Allah tidak ngurus kita di apa namanya, didak gak bahasa Jawanya, gak direken gitu loh. Fa'idha kana radiyan alal ibad, karena kalau Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya, ya. Jadi kalau misalkan Allah itu tidak ridha kepada hambanya karena kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya, dan ini sebaliknya, apabila Allah ridha kepada hambanya, maka nadhara ilaihim nadhran rahmah, maka Allah akan memandang kepada hambanya dengan pandangan rahmah. Ya. Pandangan di sini adalah mengucurkan dan melimpahkan dengan kerahmatan, bukan pandangan dengan mata. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Kalau kita bahas tauhid, Allah tidak serupa dengan apapun juga. Nah, Allah tidak sama dengan apapun, dan Allah tidak sama dengan siapapun, baik secara zat maupun sifat maupun af'al maupun aqwal, apapun. Ya, maksud pandangan itu adalah limpahan rahmah. Kemudian wastanirul alam, dan bercahayanya alam semesta. Dalam arti bercahaya, dalam arti apa? Dalam arti kehidupan ini penuh dengan keberkahan. Alam semesta ini penuh dengan keberkahan. Seperti pada zaman dahulu. Zaman dahulu itu kalau nanam tanaman, kemudian tumbuh tanaman-tanaman makanan, dan makanan itu kita konsumsi, maka tidak akan menimbulkan penyakit yang aneh-aneh. Tapi kalau sekarang ada penyakit-penyakit yang macam-macam, ada yang kanker lah. Kenapa? Ya karena makanan-makanan yang ditanam dikasih kimia, dikasih ini, dan tanahnya menjadi rusak. Kemudian masih disemprot pestisida, apalah segala macam, hingga akhirnya kan tidak barokah. Kalau kita lihat di dalam kitabnya Kasyiatu saja, kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwa zaman dahulu air itu tidak ada yang asin, semuanya tawar, semuanya menyegarkan.
Tapi kalau kita lihat sekarang, air yang menyegarkan itu hanya seberapa bagian dari air yang, padahal 2/3 bumi adalah air, 2/3-nya. Tapi air yang tawar, yang menyegarkan itu berapa bagian? Sedikit. Lebih banyak air yang tidak menyegarkan dan airnya bukan tawar tapi asin. Air asin kalau kita ngelak, minum air asin tambah ngelak, ya kan? Kehausan. Kenapa kok ada orang yang terdampar di kapal yang sampai dia bisa mati kehausan? Padahal kan dia di air. Iya, cuman air laut itu buat minum tidak bisa. Tidak bisa menghilangkan dahaga sama sekali. Yang ada adalah malah tambah kering, tambah dehidrasi malahan. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Dikatakan dalam kitab Kasyiatus Saja oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan karena bala dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Habil dan Qabil yang menyebabkan Allah menjadikan adanya air asin. Dulu tanaman-tanaman tidak ada yang beracun. Binatang-binatang tidak ada yang berbisa. Tapi ketika adanya peristiwa Habil dan Qabil, maka Allah menjadikan ada beberapa bagian tanaman yang membahayakan. Tanaman menjadi beracun, entah getahnya, entah bunganya, entah daunnya. Binatang-binatang menjadi beracun dengan bisanya. Ya. Kenapa? Karena musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena ulah kita sendiri. Karena ulah manusia sendirilah maka Allah menurunkan bala musibahnya. Nah, kalau sebaliknya maka Allah ketika mendatangkan rahmatnya, Allah meridhai hambanya dan Allah melimpahkan dengan kerahmatan, maka bercahayalah alam semesta ini dengan keberkahan-keberkahan. Dan akan menjadikan senang jiwa kita. Dan akan menjadikan hidupnya hati kita. Tahyil qulub, ya. Hidup hati. Orang kalau misalkan hatinya itu mati, itu kan orang gampang sumpekan. Kadang kan ada orang stres tidak jelas. Orang sumpek yang tidak jelas, hatinya itu terasa sempit. Dan dia memandang hidup ini seolah-olah sudah beban sangat berat. Padahal dia punya anak, punya keluarga, punya istri. Cuma dia memandang hidup ini sudah tekanan yang luar biasa. Hingga tidak ada lagi yang bisa menghibur hatinya. Akhirnya dia melakukan jalan keluar dengan bunuh diri. Padahal dia keluarga ada, teman banyak. Tapi kenapa dia menganggap hidup ini seolah sempit dan sangat-sangat mengecewakan. Dan akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Dikatakan karena orang tersebut hatinya mati. Hatinya gelap, hatinya keras. Dengan apa? Qaswatul qulub itu dengan kathratul ma'asi. Dengan banyaknya kita berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, maka hati kita akan menjadi atos, hati kita akan menjadi keras, dan hati kita akan menjadi mati. Ketika hati kita mati, maka kita akan memandang segala sesuatu ini ada artinya dan malah tidak akan bisa mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu banyak di sekeliling kita. Kita punya anak, kita bisa menjadikan kebahagiaan dari ketika kita kumpul dengan anak kita kan mestinya, apalagi anak kita yang lucu-lucu masih bayi, masih kecil, masih lucu-lucunya. Ya, atau kita punya istri, harusnya bisa menghibur kita, atau punya sahabat, punya teman, punya saudara, atau mungkin kita punya binatang peliharaan, punya kucing mungkin, atau punya akuarium, atau kita punya hobi. Misalkan apa hobi mekanik mungkin, atau hobi bertanam, atau hobi jalan-jalan. Tapi ini semua tidak bisa menghidupkan hatinya lagi. Kenapa? Ya karena hatinya sudah keras. Hatinya mesatos. Kenapa kok hatinya tadi itu? Karena kemaksiatan yang dilakukan dan Allah menurunkan bala hingga mematikan hati orang tersebut. Jadi ulah kita sendiri. Sumpeknya kita ini karena ulah kita sendiri. Stresnya kita ini karena ulah kita sendiri. Jadi bukan Allah menurunkan beban hingga kita sumpek, bukan sebetulnya.
Tapi karena kita melakukan kemaksiatan lah, maka menjadikan kesumpekan aslinya. Hingga segala sesuatu peristiwa apapun bisa menjadikan beban bagi kita. Nah, bisa jadi stres, jadi sumpek dan sebagainya. Akhirnya nyari jalan keluar apa? Bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Kemudian wadhar surur, dan akan nampaklah kebahagiaan, dan akan baiklah keadaan seorang hamba, akan nyaman kehidupannya dia ketika Allah memandangnya dengan pandangan ridha. Ketika Allah melimpahkan dengan keridhaan kepada seorang hamba, maka dia akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan hidup, dan dia akan memandang segala sesuatu dengan hakikatnya. Orang kalau sudah memandang sesuatu dengan hakikat, maka dia tidak akan menjadikan hidup ini sebagai beban, tapi hanya menjadikan hidup ini sebagai singgahan untuk menuju ke rumah yang abadi, yaitu akhirat. Jadi bukan beban terbebani sampai dia ini hingga sampai stres, sampai sumpek, sampai kacau hidupnya, tidak. Ini kalau orang ridho kalau orang diridhoi sama Allah SWT. Kemudian dan melimpahnya keberkahan, melimpah keberkahan, termasuk keberkahan untuk rezeki. Ada orang-orang yang kerja ngoyo, kerja soro, kerja susah, banting tulang mulai pagi sampai sore, dapatnya ternyata sedikit. Ada orang yang subhanallah tidak pakai kerja soro-soro, ternyata kecukupan hidupnya. Ada yang kaya raya juga. Ada yang kaya raya, ada yang kecukupan. Kecukupan itu nikmat loh sebetulnya. Ada orang menganggap lah kecukupan berarti kan gak suke. Sebentar, orang namanya kecukupan itu serba cukup. Serba cukup, tidak pernah kekurangan. Itu paling nikmat sebetulnya. Sebetulnya paling nikmat itu. Apakah tidak boleh kaya? Boleh. Mau kaya raya boleh. Mau konglomerat silahkan. Mau miliarder silahkan. Mau mobilnya sederet berderet banyak, monggo, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Cuman harus ada keberkahan di itu semuanya. Dan semua itu tidak akan menjadikan keberkahan kalau kita melalui, menjalani kehidupan dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kalau kita melanggar perintah Allah, kalau kita menjauh dari syariatnya Allah SWT, kalau kita menganggap syariat Allah hanya untuk masalah ibadah atau bukan untuk kehidupan, dan kalau kita tidak saling peduli kepada sesama kaum muslimin yang merupakan saudara kita, seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, udah, maka tidak ada keberkahan lagi sudah. Dan kalau tidak ada keberkahan, ya semua itu menjadi mudarat bagi kita. Bahkan adanya adalah kesempitan. Kita golek rezeki itu kok susah banget. Mau senang itu susah. Mau merasakan nikmat susah. Yang ada adalah selalu sengsara, selalu sorok, selalu sempit. Kayak tidak ada harapan, kayak tidak ada. Atau bahkan kita menganggap semua orang itu membenci kita. Memang saya ini tidak dianggap sama orang, tidak dianggap sama orang tua saya. Saya ini dibenci sama orang tua saya dibenci sama kakek nenek saya dibenci sama kakak saya tidak dianggap oleh saudara-saudara saya. Padahal ini tidak ada seperti itu loh. Ini kan perasaan saja, apa namanya? Baper, apa nih bahasa daerah saya ini? Iya baper ya, baper betul. Baperan, ini orang baperan. Kenapa kok baperan? Ya karena hatinya ini hati yang dayyik, hati yang sempit, hati yang tidak luas, hati yang mati. Kenapa ini semua terjadi? Kembali lagi ke awal tadi yang kita bahas, kemaksiatan dan sedikitnya peduli kepada sesama kaum muslimin. Kemudian akan menumbuhkan keberkahan dan kebaikan. Jadi melimpahnya keberkahan dan meningkatnya kebaikan-kebaikan. Kama gila taral hayya masuran idza kana hadiran bi nu'ma wa yakhbaruna hina taghibu. Nah, ini seperti kata syair ya. Engkau akan melihat kehidupan yang ceria, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Idza kana hadiran bi nu'ma, apabila dia hadir di nu'ma, ini semacam nama tempat. Nah, hidup akan enak, hidup akan tenang
hidup akan nyaman ketika dia hadir di satu kota itu. Dan akan menjadikan suram yakhbaruna hina taghibu, dan ketika dia tidak ada menjadi suram di kota tersebut. Ini ibarat. Ini ibarat. Kayak kita ya koncoan misalkan 5 orang. Ada satu ini penggembira atau satu ini yang menjadikan ramai majelisnya. Ada satu anak yang kalau dia datang suasana jadi hidup. Nah, ketika dia tidak ada, suasana jadi dengan HP dewe-dewe. Mendadak autis kabeh. Tapi ketika dia datang, HP ini ditaruh semua mendengarkan cerita satu orang ini. Dan orang ini bisa membangkitkan suasana majelis, suasana ceria, suasana ini. Ya kayak gitu. Ketika rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada di tempat, tidak dilimpahkan, tidak dikaruniakan kepada seseorang hamba di suatu negeri, maka yang ada adalah kesumpekan, susah, stres semua, sempitlah, susah. Ibarat kata tidak ada lagi keridhaan Allah dan rahmatnya Allah tambah karuan hidup. Tapi ketika Allah melimpahkan dengan keridhaan dan rahmatnya, maka hiduplah hati kita. Kalau hati kita hidup enak, nikmat, nyaman, segala macam, tenang, hidup enak. Au kama qil la amri la in qarrat bikur bika a'yunun laqad sakhunat bil bu'di anka uyunun. Fasir au agim waqfun alaika mawaddati makanaka min qalbi alaika masunu. Fama au hasyad dunya idza kunta ghaiban wa ma ahsana dunya bihaitsu takunu. Yang itu sama dengan yang awal. Ya, sama dengan awal. Demi hidupku jika ada kebahagiaan ketika mendekat denganmu. Laqad sakhunat bil bu'di anka uyunu, maka ketika kami berjauhan denganmu maka akan menjadikan penderitaan bagiku. Fasir au agim waqfun alaika mawaddati makanaka min qalbi alaika masunu. Fama au hasyad dunya idza kunta ghaiban wa ma ahsana dunya bihaitsu takunu. Ibarat kata kalau misalkan ada kamu, dunia ini enak. Ya, bahasanya seperti itu. Yang intinya sama. Ketika Allah tidak lagi menurunkan rahmatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengkaruniakan keridhaannya kepada kita, maka ya apalah artinya hidup kita? Nah, apakah hidup itu harus berarti? Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu sia-sia. Hidup di dunia ini sangat berarti untuk akhirat. Kalau dikatakan hidup di dunia ini tidak ada artinya, memang kalau dibanding akhirat. Tapi Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu sia-sia. Allah menciptakan dunia, menciptakan alam dunia, menciptakan kehidupan di dunia, menciptakan kita hidup selama di dunia. Itu semua ada artinya. Semua ada hikmahnya. Apa artinya? Artinya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya. Itu artinya. Dan kalau kita bisa menempatkan sebagai hamba, memang betul-betul hamba di dunia yang diciptakan oleh Allah, maka kenikmatanlah yang ada. Dan bagaimana bisa menjadikan diri kita sebagai hamba? Ya nurut. Nurut sudah, kuncinya itu. Dengan menjauh kemaksiatan, menjauhi kemungkaran, mendekat ketaatan, melakukan kewajiban, berusaha melakukan sebanyak-banyaknya semampu kita hal-hal yang sifatnya adalah sunnah dan kebaikan, dan saling peduli kepada sesama saudaranya, saling ihtimam bainal muslimin, saling menjaga dan saling mengingatkan ad-dinun nasihah. Intinya itu, maka hidup akan berarti. Kalau tidak, maka tidak akan ada arti dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Senin depan libur karena paginya ada penyembelihan di Al-Huda. Ya. Teman-teman Tasela sama Gamal sama anak pondok semuanya sampai siang kan capek, malam mesti dituruni ya, mesti istirahatnya kan ya, capekan. Ya berarti libur satu kali, kemudian Seninnya lagi tanggal 18, 19.
Tanggal 19 insya Allah habisnya haul gharsik, tanggal 17-nya tanggal 18-nya haul gharsik. Insya Allah kita lanjut sebagaimana biasa. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah dan fakir nabi dan tauhid sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatihah.